Siapa capres yang bakal didukung Joko Widodo masih menjadi teka-teki yang membuat publik penasaran. Pasalnya orang nomor 1 di Indonesia ini beberapa kali terlihat bersama tokoh yang menyatakan diri akan maju di Pilpres tahun depan, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sampai akhirnya putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyebut jika Jokowi sudah punya calon presiden yang bakal didukung. Arahnya Pak Jokowi itu belum firm ke satu capres. Udah. Siapa tuh, Mas? Ciri-cirinya, Mas? Ya ntar aja ya. Sama nggak, Mas, sama arahannya Mas Gibran? Saya nggak pernah memberikan arahan. Meski tidak menyebutkan nama, tapi tetap saja ucapan Gibran menimbulkan reaksi. Sementara Presiden Joko Widodo hanya merespon singkat pernyataan putranya tersebut. Mas Gibran, Pak Jokowi sudah mengarahkan dukungan ke satu capres. Siapa? Tanyakan ke Gibran. Pak, tim tujuh Ganjar gimana Pak? Untuk yang Bapak tim Pak. Arah dukungan Jokowi memang dinilai bakal berdampak besar terhadap baca pres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Sosoknya sebagai presiden 2 periode dianggap menjadi endorsement penting. Karena faktor itu pula, dalam sejumlah kegiatan yang dilakukannya kerap dibaca sebagai kode dukungan. Seperti aktivitasnya bersama Ganjar Pranowo atau bersama Prabowo Subianto. Atau mungkinkah dukungan Jokowi akan jatuh kepada sosok selain 2 tokoh tersebut? Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, siapa baca pres yang bakal didukung Joko Widodo hingga kini masih menjadi teka-teki yang membuat publik penasaran. Karena memang tak bisa dipungkiri bahwa arah dukungan Jokowi ini dinilai bakal berdampak besar terhadap baca pres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Sosoknya sebagai presiden 2 periode dianggap menjadi endorsement penting. Ada 2 baca pres yang saat ini kerap terlihat bersama Presiden Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Lalu bagaimana? Peluang keduanya bakal didukung Jokowi atau mungkin ada sosok lain yang menjadi pilihan sang presiden? Kita akan membahas bersama sejumlah narasumber saya yang telah hadir pagi hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Andreas Hugo Pareira. Selamat pagi, Mas Andreas. Lalu ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Mas Habibur Rahman. Selamat pagi, Mas Habib. Yo, selamat pagi. Dan ini yang selalu ramai begitu diminta komentarnya, ada pengamat politik kita dari Universitas Islam Negeri Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Mas Adi Praetno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Reza. Nah, selamat ini pagi, mudah-mudahan pada saat semua PDIP, Gerindra ini juga lagi ramai di kubunya masing-masing begitu. Sebelum saya bertanya kepada perwakilan PDIP dan juga Gerindra, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu terkait dengan arah dukungan Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi merupakan kader PDIP, tapi di satu sisi beliau ini mesra sekali sering bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Mas Adi melihatnya seperti apa? Kemana nantinya arah dukungan Pak Presiden Joko Widodo menurut Mas Adi? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau kita melihat bagaimana arah dukungan politik Jokowi di 2024 memang belakangan ini multitafsir ya. Ya. Kalau kita menggunakan satu variabel di mana Jokowi itu adalah kader PDIP, mestinya tidak ada bantahan-bantahan lain, tidak ada tafsir-tafsir lain yang mengarah ke nama yang di luar Ganjar Pranowo tentunya. Jokowi adalah ideologi politiknya PDIP, latar belakang politiknya juga sama dengan Ganjar Pranowo. Mestinya yang didukung adalah Ganjar Pranowo bukan yang lain. Kan begitu, Mas? Ya. Nah, yang kedua memang belakangan ini agak ramai ketika kedekatan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu diamplifikasi sebagai sebuah endorsement, sebagai sebuah dukungan politik yang juga mengarah kepada Prabowo Subianto. Mengingat Prabowo itu dibandingkan menteri-menteri lain sering mengekspos dan sering menunjukkan kedekatannya dengan presiden ketimbang yang lain ya. Nah, kemudian sampai saat ini publik terjebak secara umum. Tapi kalau kita melihat angka-angka statistik, dulu memang pemilih-pemilih Jokowi itu adalah mereka yang terafiliasi mendukung 100% Ganjar Pranowo, tidak ada bantahan. Tapi ketika ada amplifikasi, ketika ada info-info, ketika ada billboard yang terpampang antara Jokowi dan Prabowo Subianto, secara perlahan memang sejumlah pemilih Jokowi itu gak memilih Prabowo Subianto. Ya kan, itu yang kemudian menjelaskan kenapa tafsir-tafsir liar itu berkembang secara signifikan belakangan ini.
selama tidak ada pernyataan tegas misalnya dari Pak Jokowi ataupun Mas Gibran yang dianggap sebagai replika politiknya presiden, selama itu juga tafsir-tafsir politik itu akan berkembang cukup signifikan dan cukup liar. Tapi overall bagi saya sepanjang hari ini, di mana Jokowi adalah kadernya PDIP, pastinya Jokowi juga akan menjadi kader PDIP yang akan tegak lurus dengan keputusan-keputusan partai politisnya. Ini memang sampai saat ini tidak pernah dibantah. Kecuali misalnya dalam waktu dekat Jokowi itu meninggalkan kartu anggota dari PDIP, maka sangat mungkin PDIP itu akan dalam tanda kutip mungkin ya beda pilihan dengan Jokowi di 2024. Tapi overall Mas, saya ini tentu tidak terlepas dari kedekatan-kedekatan Jokowi dengan figur-figur lain. Makanya Presiden dalam konteks ini dikaitkan dengan dukungan-dukungan politik misalnya seperti Pak Prabowo, seperti Erick Thohir, kemudian di seberang yang lain juga dikaitkan dengan Sandiaga Uno dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di konteksnya Mas. Nah, kalau kita berbicara dengan PDIP, kita langsung ke Ketua DPP PDIP ada Mas Andreas Hugo. Mas Andreas, kita tahu bahwa Gibran bilang bapaknya ini sudah ada pilihan baca pres. Jadi Jokowi tegak lurus partai untuk dukung Ganjar atau ada peluang dukung yang lain. Kalau misal melihat pertimbangan dari pernyataan Mas Adi sendiri. Mas Andreas. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana sikap Pak Jokowi, artinya di sini kita menganalisa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Pak Jokowi kan punya poin penting bahwa kepemimpinan ke depan itu adalah kelanjutan dari kepemimpinan saat ini gitu. Nah itu saya kira satu hal yang menjadi prinsip pegangan dari Pak Jokowi dan ini sejalan dengan apa yang ada di PDI Perjuangan. Nah kemudian kalau kita lihat soal apa yang tadi Mas Adi Praetno sampaikan soal multitafsir sekarang ya. Kalau multitafsir sekarang ini kan berkembang karena ya paling tidak dua hal gitu. Pertama klaim, ya memang politik itu perlu klaim gitu. Yang kedua ini menjadi berkembang ini karena memang kita lihat intensitas pertemuan gitu. Nah sementara intensitas pertemuan ini dalam kapasitas baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Ganjar, dua-duanya ini adalah pembantu presiden gitu. Yang satu adalah menteri, yang satu adalah gubernur gitu. Nah sehingga kemudian intensitas pertemuan ini menjadi ukuran gitu. Nah tapi kembali pada kalau kita lihat kembali pada substansi. Kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi mungkin tidak akan menyampaikan itu secara terbuka juga gitu. Karena dalam posisi sebagai presiden, ya beliau terus tentu punya sikap yang harus menunjukkan bahwa ya sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan ada pada posisi pengimbang di tengah. Nah tapi ya tentu ya ada hal-hal yang mungkin akan lebih pada di belakang panggung gitu. Dalam arti ya kesesuaian yang lebih substantif di dalam menunjukkan sikap dukungan ini gitu. Dan itu saya kira akan berkaitan dengan bagaimana kepemimpinan ke depan. Nah dalam konteks ini tentu kita tahu gitu, tentu kita perlu melihat bagaimana substansi daripada figur-figur ini gitu, lebih pada substansi daripada apa yang muncul di dalam panggung-panggung terbuka yang selama ini muncul. Tapi Mas Andreas, yang jadi pertanyaan saya adalah gini, ketika Pak Presiden mengumumkan secara gamblang bahwa saya mendukung Ganjar Pranowo karena memang kami dari PD Perjuangan, ini kan justru membuat nama Ganjar Pranowo semakin besar dukungannya dari para pendukung Pak Jokowi. Tapi ini justru Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan nama yang jelas. Ada desakan nggak sih sebenarnya dari PDIP untuk Presiden itu seharusnya lebih baik untuk bicara siapa yang nantinya akan didukung di Pilpres 2024 begitu? Saya kira kami tahu lah bagaimana sikap Pak Jokowi, terutama hal-hal yang bersifat substantif. Dalam arti bagaimana ketika beliau menyampaikan beberapa hal yang paling tidak saya perhatikan, bagaimana Pak Jokowi memberikan masukan-masukan pada Pak Ganjar
bagaimana memenangkan kontestasi. Ya. Dan di situ Pak Jokowi menyampaikan ya kita gitu, bahasa kita itu adalah bahasa Yawi. Bagaimana kita memenangkan ini, dan itu saya kira hal yang substantif gitu daripada bukan daripada hanya sekedar apa yang muncul dan klaim-klaim yang ada di berbicara soal klaim begitu para pendukung dari berbicara soal klaim terkait dengan dukungan yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Gerindra juga mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo mendukung baca presnya yaitu Pak Prabowo Subianto dari pertemuan-pertemuan yang mesra antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Mas Habib menilainya seperti apa? Seberapa intens sih Pak Prabowo bertemu dengan Pak Presiden dan apa yang memang sering dibicarakan? Apakah ada bicara soal dukungan, Mas Habib? Nah, yang pertama harus kita garis bawahi ya, lebih dahulu adalah soal bagaimana kita harus mensyukuri situasi saat ini, karena narasi yang berkembang adalah bukan lagi soal kebencian, bukan soal cebong kampret, bukan soal polarisasi antar masyarakat. Ini kan sudah hamin 6 bulan ya. Kalau dahulu kan sejak hamin 3 tahun sudah hajar-hajaran kan antara pendukung para calon presiden. Yang kedua ya, menurut kami juga perlu disyukuri bahwa narasi terbesar saat ini adalah soal keberlanjutan ya. Jadi segala macam situasi yang terjadi saat ini sebagian besar orang menginginkan keberlanjutan. Itu penting menurut saya karena tidak mungkin lagi kita dalam setiap 10 tahun misalnya pergantian kepemimpinan nasional kita mulai dari titik nol. Nah, yang soal disebut tadi klaim dan lain sebagainya, ya menurut saya itu sangat-sangat multitafsir ya. Semua orang bisa klaim, tapi yang paling berhak menilai adalah rakyat. Masyarakat paling berhak melakukan penilaian. Seperti apa? Seperti misalnya baliho-baliho dan lain sebagainya. Itu kan yang merupakan fenomena bottom up ya. Jadi tidak ada dari pusat menginstruksikan pembuatan baliho, tetapi masyarakat membuat baliho-baliho dahulu, baru diikuti oleh masyarakat di tempat-tempat yang lain. Nah, Pak Prabowo ya dalam setiap kesempatan kan dikenal sebagai Mister Gagasan ya, tokoh gagasan, orang yang selalu memiliki gagasan-gagasan besar dalam setiap kesempatan. Kita cek ke dalam setiap event-event beliau bertemu dengan media massa ya, mau event berjumpa dengan partai politik, event di Kementerian Pertahanan, yang disampaikan adalah gagasan-gagasan. Bagaimana ya situasi yang sudah baik ini bisa dilanjutkan, Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi disegani di kancah internasional ya. Jadi menurut saya itu yang lebih penting kita bahas ya saat ini dan ke depan ya, adalah bagaimana segala macam prestasi, legacy ya, capaian dan semua kebijakan Pak Jokowi saat ini bisa terus berlanjut di pemerintahan yang akan datang. Oke, dan apakah itu nantinya juga akan dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk melanjutkan seperti Anda sampaikan tadi, Mas Habib? Oh iya, ya itulah komitmen kami, komitmen Partai Gerindra ya, bahwa kita melihat sendiri dan merasakan sendiri kepemimpinan yang sangat efektif ya yang dilakukan Pak Jokowi selama selama ini itu sangat-sangat berhasil menjaga dan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Bayangkan di situasi pandemi ya, orang negara lain banyak yang hancur berantakan ya, bahkan ada yang sampai menimbulkan konflik besar di masyarakatnya. Kita malah kompak bersatu padu mengatasi pandemi dan akhirnya kita menjadi salah satu negara yang paling berhasil keluar lebih dahulu dari pandemi. Oke, Mas Adi, mendengar pernyataan dari Mas Habib dan juga Mas Andreas, Anda melihatnya seperti apa? Tadi Mas Habib menyampaikan bahwa pemerintahan dari Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini juga harus dilanjutkan dan Gerindra menyetujui itu. Begitu juga dengan PDIP terkait dengan arah dukungan yang tentunya Presiden Joko Widodo ini nantinya juga akan mendukung Ganjar Pranowo. Anda menilainya seperti apa untuk arah dukungan Presiden Jokowi? Ya,
Bagi saya begini Mas Reza, bahwa kalau soal sustainability development, dulu ketika Jokowi misalnya bikin visi misi, program kerja, kemudian nawacita, itu bukan hanya atas nama pribadi, tapi untuk secara kolektif kolegial yang saya kira memang secara umum merepresentasikan kepentingan partai politik pengusung, terutama partai politiknya Pak Jokowi, yaitu PDIP ya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini tidak ada bantahan apapun bahwa orang seperti Pak Ganjar Pranowo adalah orang yang pastinya akan melanjutkan semua hal, semua legacy yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Belakangan ketika Prabowo Subianto menjadi bagian dari koalisional pemerintah, juga berkomitmen untuk melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Dalam konteks itu mungkin saya kira tidak ada hal yang perlu dipertentangkan, baik Pak Ganjar ataupun Prabowo merupakan sosok yang punya komitmen, punya tegak lurus kepada Jokowi bahwa hal-hal yang sudah dilakukan pastinya akan sustainable, pastinya akan dilanjutkan secara signifikan, karena memang kalau melihat kecenderungan rata-rata Indonesia itu punya sekitar golden age, punya waktu sekitar 13 sampai 15 tahun ke depan untuk menjadi negara yang begitu bisa naik secara signifikan dari pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, kesempatan ini yang sepertinya dilihat betul oleh Pak Jokowi bahwa siapapun nanti presiden yang terpilih 2024 adalah mereka yang mampu menggunakan kesempatan emas ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bisa kompetitif pada level internasional dibandingkan dengan yang lain. Nah, soft landing-nya saya kira sudah mulai terbentuk. Kita misalnya sudah terbebas dari krisis, kita sudah terbebas dari pandemi, resesi tidak terjadi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi misalnya naik relatif signifikan 5%, misalnya lebih baik ketimbang Inggris, lebih baik ketimbang Singapura, pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang sepertinya membuat Jokowi dalam tanda kutip cawe-cawe dalam konteks bahwa presiden di Indonesia di 2024 harus mampu memanfaatkan semua kesempatan ini, jangan sampai lepas. Karena kalau kesempatan emas 15 tahun ke depan ini hilang begitu saja, maka kesempatan yang kedua akan sulit untuk yang datang kedua kalinya. Dalam konteks itulah kemudian Jokowi memastikan betul orang yang jadi presiden di 2024 adalah menggunakan kesempatan emas itu. Nah, yang kedua bagi saya, ketimbang misalnya selalu ditarik-tarik kemana sikap politiknya Pak Jokowi, saya kok menduga jangan-jangan Pak Jokowi sampai saat ini mazhab politiknya itu masih punya keinginan untuk menduetkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Meski ada kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya, mengingat misalnya soal elektabilitas Ganjar dengan Pak Prabowo relatif kompetitif misalnya saat ini. Itu yang saya kira ketimbang misalnya Pak Prabowo ditarik ke Prabowo Subianto, maksud saya ketimbang Jokowi ditarik mendukung Prabowo, kemudian misalnya ditarik terus akan 100% kepada Pak Ganjar, meskinya di situ tidak ada bantahan karena sama-sama kader PDIP. Saya kok membaca sejak lama bahkan sampai hari ini, mazhab politiknya Pak Jokowi itu menduetkan keduanya, karena kalau keduanya duet, saya kira ini pemilu di 2024 sudah ketahuan siapa yang menang. Merem udah menang ini, ongkos politiknya mungkin bisa dikurangi, rivalitasnya juga bisa dikurangi dan seterusnya. Jangan-jangan inilah yang disebut oleh Mas Gibran bahwa sikap politik Jokowi itu sebenarnya adalah bisa ditebak dan sudah menentukan pilihan politiknya karena ada keinginan menduetkan antara kedua tokoh penting ini, Mas Reza. Mas Adi, tapi kalau misalnya pernyataan dari Mas Adi bahwa menduetkan dua tokoh penting ini, lalu bentuk komunikasi politik seperti apa yang memang mungkin ini terjadi? Padahal kita tahu sama-sama bahwa Gerindra mengusung Prabowo Subianto, lalu juga PDIP mengusung Ganjar Pranowo, dan itu diumumkan langsung oleh Bu Megawati begitu. Bentuk komunikasi apa yang nantinya memang harus dilakukan ketika memang ini yang memang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, secara prinsip harus bicara dari hati ke hati. Nah, ini yang kemudian akan mempertemukan kedua sosok ini sangat mungkin bisa bersandingan di 2024. Karena kalau kita menggunakan variabel-variabel lain memang agak rumit. Misalnya secara kepartaian tentu PDIP tidak mau ambil nomor 2. Tapi misalnya belakangan kita melihat ketika Pak Prabowo elektabilitasnya mulai relatif signifikan gitu ya. Maka kemudian Pak Prabowo pun tidak mau disebut sebagai orang yang relatifly misalnya akan mau di posisi yang kedua. Inilah kerumitan-kerumitan yang ada. Tapi kalau melihat korespondensi historis, di mana kedekatan Prabowo dengan Megawati, di mana Megawati dan Prabowo juga dekat dengan Pak Jokowi, rasa-rasanya kalau duduk bertiga, bicara dari hati ke hati, bicara tentang bagaimana sustainability development ke depan, mungkin akan ada cahaya di ujung terowongan, Mas. Ada
temu yang kemudian bisa disinkronkan. Karena bagi saya kalau begini terus, ini akan muncul dua klaim. Pastinya Pak Jokowi itu ke Ganjar. Untuk apa lagi diperdebatkan? Toh Pak Jokowi itu adalah kadernya PDIP, 100% tegak lurus. Tapi pada saat yang bersamaan ketika Pak Jokowi selalu menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo, seakan-akan menteri Pak Jokowi itu cuma Prabowo gitu ya, bukan yang lain. Itu juga dikaitkan dengan dukungan politik Prabowo. Nah, saya kok sampai hari ini hakul yakin Jokowi itu punya keinginan bagaimana kedua tokoh ini bisa bersanding, bisa bersama di 2024. Nah, tinggal diberikan siapa yang nomor satu dan siapa yang nomor dua. Tentu elitlah yang memutuskan ini semua. Tentu ketum-ketum partai dan presiden yang bisa mengkomunikasikan satu soal sama yang lain supaya keduanya bisa berduet, Mas. Kalaupun tidak bisa berduet ya apa boleh buat. Kompetisi ya berteman tapi saling bersaing. Kan itu yang kemudian diharapkan. Kita tunggu apakah memang ini memungkinkan untuk menduetkan seperti tadi Mas Adi sampaikan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Tapi nanti kita akan bahas terkait dengan tanggapan dari kedua partai usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sesaat lagi. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetes